ibarat pertandingan, biasanya awal-awal itu penyisihan. Setelah itu akan ada seperempat final, ada semifinal dan finalnya. Karena berat, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sampai. Kita sama-sama memulai dan sama-sama menyudahi, ya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus masjid Muhajirin beserta jajarannya. Kita hormati, kita muliakan Bapak RT yang hadir pada malam hari ini, para guru kita, para ustadz kita, kemudian Bapak dan Ibu istimewa, anak-anak kita yang hadir, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sampai malam hari ini sudah malam ke-9 tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Pengurus. Dan berarti sudah 8 hari kita melaksanakan puasa. Malamnya 9, puasanya atau siangnya 8. Kita bersyukur kepada Allah atas waktu-waktu yang berlalu, yang sudah bisa kita isi dengan amal soleh. Malamnya dengan tarawih, tilawah, baca Quran, siangnya dengan puasa. Dan kita mohon dengan sangat kepada Allah di waktu-waktu tersisa, dan biasanya ke depannya lebih berat, ya. Ibarat pertandingan, biasanya awal-awal itu penyisihan. Setelah itu akan ada seperempat final, ada semifinal dan finalnya. Karena berat, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sampai. Kita sama-sama memulai dan sama-sama menyudahi, ya. Jangan kita sama memulai tapi berbeda dalam menyudahinya. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak dan Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi yang sudah disiapkan oleh pengurus, yaitu tentang keutamaan membaca dan menghafal Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am di 2 tempat, dua-duanya di surah Al-An'am dengan redaksi mirip. Wa hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Diulang oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat itu sendiri, di mana di ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang penuh berkah. Berkah artinya al-khair, mengandung kebaikan. Apapun interaksi kita dengan Al-Quran, maka akan mendatangkan kebaikan. Dan apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran akan menjadi baik. Maka ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad kemudian menjadi nabi paling mulia. Ketika Al-Quran itu turun dibawa oleh salah seorang malaikat, Jibril, maka kemudian malaikat Jibril menjadi malaikat paling mulia dari keseluruhan malaikat Allah. Ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah ke sebuah tempat,
maka tempat itu kemudian juga menjadi mulia, yaitu Makkah dan Madinah. Al-Haramaini Asy-Syarifaini, dua tanah suci Makkah dan Madinah. Lalu ketika Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada suatu kaum, lalu kaum itu menjadi mulia. Siapa mereka? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Ali Imran 111 Allah mengatakan, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Kenapa? Karena bersentuhan dengan Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada malam hari ini kita akan mencoba mengambil 2 poin tentang meraih keberkahan itu. Pertama, keberkahan Al-Quran itu kita raih dengan membacanya. Banyak hadis dari Rasulullah SAW yang memotivasi kita untuk banyak membaca Al-Quran. Di antara hadis yang paling populer adalah Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kata Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran. Kenapa dibaca? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, syafi'an memberikan syafaat, memberikan pertolongan ketika kita butuh pertolongan, dan ketika itu tidak ada lagi pertolongan yang bisa membantu kita. Harta kita sudah tinggal, dibagi-bagi oleh ahli waris. Jabatan yang dulu kita tinggalkan di dunia sudah digantikan oleh kawan kita. Rumah yang kita bangun udah jadi hak ahli waris, mungkin juga sudah mereka jual, tidak ada lagi. Kalaupun ada di akhirat, itu tidak berlaku lagi, ya. Maka ketika itulah, ketika amal kita yang kita yakin tidak sampai, kalau saya yakin bahwa dengan usia yang sangat terbatas, usia kita mungkin 60 sampai 70, sementara kehidupan akhirat mulai dari barzakh, kemudian keluar dari barzakh, keluar dari alam kubur, kemudian kita berada di mahsyar dalam rentang waktu yang sangat lama. Rasanya di usia kita yang sangat singkat ini, belum lagi 15 tahun pertama mungkin nggak dihitung, belum balik, ya kan? Belum lagi nanti diskon lagi tidur, belum lagi diskon mandi dan sebagainya. Sedikit sekali barangkali yang baru kita pakai untuk ibadah. Karena itu kita butuh hal-hal yang di luar dari amal khusus kita yang bantu kita, dan itulah Al-Quran salah satunya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, dan Rasulullah dan para sahabat mencontohkan, ya. Sahabat Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bagaimana berinteraksi dekat dengan Al-Quran. Rasulullah tidak tanggung-tanggung. Rasulullah itu kalau baca Al-Quran dalam sholat banyak. Salah seorang sahabat suatu malam melihat Rasulullah lagi sholat di masjid, ya kan? Lalu dia berdiri mengikuti Rasulullah sholat. Setelah Rasulullah baca Al-Fatihah, Rasulullah SAW kemudian lanjut masuk surah Al-Baqarah. Sahabat ini mengira Rasulullah akan ruku ketika selesai membaca 100 ayat. Selesai 100 ayat itu ternyata Rasulullah masih lanjut. Mungkin dia akan berhenti setelah 200. Tidak juga. Mungkin Rasulullah akan ruku setelah selesai baca surah Al-Baqarah. Tidak juga. Sampai kemudian Rasulullah SAW di tafsir Ibnu Katsir itu menyebutkan dia sambung ke surah An-Nisa, kemudian balik lagi ke surah Ali Imran, baru ruku 5 juz lebih. Jadi Rasulullah SAW yang memerintahkan kita membaca Al-Quran, Rasulullah mencontohkan. Demikian juga dengan para sahabat, baik dalam kondisi normal, apalagi dalam kondisi yang genting, mereka lari ke Al-Quran.
Utsman bin Affan. Utsman ketika para pemberontak mengepung rumahnya, ketika itu dia merasa bahwa kondisi sangat genting, dia ambil Quran. Dia tidak mengambil pedangnya, dia tidak mengambil senjatanya, dia pegang Al-Quran, dia baca. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dia ditikam oleh para pemberontak itu ketika dia sedang membaca Al-Quran. Para imam, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran bahwa Imam Syafi'i ini dekat sekali dengan Al-Quran. Ya, dia di usia 7, ada yang mengatakan 10, dia sudah hafal Quran. Kemudian dalam keseharian beliau, di tengah kesibukannya mengajar, beliau seorang faqih, seorang muhaddits, beliau punya kitab dalam fikih, kitab beliau juga punya kitab dalam hadis Musnad Asy-Syafi'i, dia juga punya kitab dalam usul, pakar segalanya. Dalam bahasa beliau punya kitab juga. Kemudian dalam kesehariannya walaupun sibuk, Imam Nawawi menyebutkan rata-rata dalam sehari semalam Imam Syafi'i khatam Quran sekali. Ya, itu contoh ya. Bahkan ketika Ramadan, Imam Nawawi menyebutkan Imam Syafi'i kalau datang Ramadan dia khatam 2 kali sehari semalam. Sehari siang, sehari malam. Berapa durasinya? Kalau kita lihat dalam perkembangan terakhir di video yang bisa kita temukan di YouTube, ada seorang doktor alumni Universitas Islam Madinah rekaman 30 juz, dia butuh waktu 7,5 jam dengan bacaan yang cepat. Berarti kalau 7,5 jam kali 2 berarti 15 jam waktu yang digunakan oleh Imam Syafi'i sehari semalam untuk baca Quran pada bulan Ramadan. Berarti tersisa 9 jam lagi. 24 kurang 15 9 ya, 9 untuk makan dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memerintahkan, Rasulullah memberikan contoh, kemudian para sahabat juga memberikan teladan, lalu para imam yang kita ikuti ilmu mereka, pendapat mereka juga memberikan contoh bagaimana dekat dengan Al-Qur'an dengan harapan mendapatkan syafaatnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak hadis-hadis yang lain. Kita cukupkan satu itu, kita masuk ke poin berikutnya yang kedua karena waktu kita terbatas. Untuk mendapatkan keberkahan yang keduanya adalah dengan menghafal. Ya, dengan menghafalkan Al-Qur'an. Menghafal bukan tujuan. Ya. Sama dengan membaca bukan tujuan. Tujuan kita adalah bisa mendapatkan hikmah pelajaran dari Al-Qur'an, kemudian diamalkan. Tapi membaca kemudian menghafal sarana untuk mendapatkan berkah untuk sampai bisa mengamalkan. Jadi kalau dihafal nggak diamalkan juga tidak ada gunanya. Di hadis yang sering disampaikan oleh para guru kita, bisa kita temukan di buku-buku tentang keutamaan baca Al-Quran, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa seseorang yang dalam hatinya tidak ada hafal Al-Quran kal baitil kharib. Kata Rasulullah SAW, seseorang yang di dalam hatinya tidak ada Al-Quran yang dia hafal, maka dia seperti rumah kosong, dan rumah kosong itu biasanya diisi oleh biasanya ibu kalau rumah kosong manci, lipan, alai, kecoa, cicak, hantu hantu. Rumah yang kosong biasanya cenderung kotor dan cepat rusak. Makanya Bapak dan Ibu kalau punya rumah, tinggallah rumah itu gak sebulan 2 bulan rusak dia. Nah, analogi ini digunakan oleh Rasulullah SAW terhadap orang yang di dalam dirinya tidak ada Al-Quran.
Tapi kita insyaallah yakin ya, minimal Al-Fatihah ada. Ada yang tidak hafal Al-Fatihah? Insyaallah ya. Jadi minimal Al-Fatihah ada. Jadi tikus-tikus itu cemas juga itu. Apalagi setan ada Al-Fatihah di dalam, lari dia. Minimal ada kulhu, trikul. Ya, ada trikul. Trikul kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ada 3. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca hadis-hadis tentang keutamaan baca Al-Qur'an, Rasulullah memang menempatkan para sahabat yang memiliki hafalan lebih banyak itu memang diangkat oleh Rasulullah. Contoh sederhana, ketika terjadi perang Uhud, lalu banyak di antara sahabat yang syahid, para syuhada, termasuk paman Nabi Hamzah. Kemudian seorang yang sangat fenomenal yaitu Abdullah bin Jahash, yang sebelum perang itu dia berdoa begini, kalau kita doa perang, ya Allah menangkan kami, itu ya. Kalau Abdullah bin Jahash tidak. Abdullah bin Jahash ini kalau bapak yang pergi umroh, pergi ke Uhud, itu cuman ada 2 kubur yang agak ditinggikan, satu Hamzah, satu Abdullah bin Jahash, yang lainnya rata dengan tanah. Abdullah bin Jahash ini ketika akan perang dia berdoa, ya Allah pertemukan saya dengan musuh yang kuat. Ya. Jadi aneh doanya. Kalau kita, ya Allah berikan saya kekuatan bisa menghancurkan semua musuh. Kalau dia enggak, ya Allah pertemukan saya dengan musuh yang kuat, kemudian biarkan dia memotong kedua telinga saya, kemudian menikam dan mengeluarkan isi perut saya, sehingga nanti ketika saya bertemu dengan engkau, kenapa kemudian engkau bertanya, ya Allah kenapa engkau lakukan ini, maka saya akan katakan untuk mendapatkan ridhomu ya Rabb. Dan ternyata setelah perang Uhud berakhir, para sahabat mulai mencari ini para korban, dan memang didapati jenazah Abdullah bin Jahash, tidak ada lagi telinganya. Kalau telinganya sudah putus, kemudian ususnya terburai keluar. Ketika Rasulullah SAW ingin menguburkan para syuhada Uhud yang jumlahnya juga cukup banyak ketika itu, karena dalam perang Uhud Rasulullah dengan para sahabat kalah dikarenakan para sahabat yang diamanahkan untuk menjaga Jabal Rumat, para pemanah sekitar 70 orang itu turun dari gunung tanpa izin dari Rasulullah. Akhirnya mereka dihukum oleh Allah kalah. Ketika Rasulullah akan menguburkan sahabat itu, Rasulullah bertanya dulu kepada para sahabat, ayyuhum aktsaru akhdhan li kitabillah. Siapa di antara para syuhada ini yang paling banyak hafalannya? Jadi ternyata ketika akan mengubur sampai ke detik terakhir ya, itu kan kalau kita apalah sama aja kan, sama-sama dikubur. Tapi ternyata bagi Rasulullah tidak. Bagi kita mungkin sama, Rasulullah ternyata tidak. Bahkan dalam menguburkan pun Rasulullah bedakan. Yang hafalannya lebih banyak didahulukan. Ya, sesuatu yang bagi kita mungkin biasa, bagi Rasulullah luar biasa. Tapi kemudian pesan yang bisa kita ambil, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa ini merupakan indikasi bahwa seseorang ketika dia menghafal Quran, dia mulia di mata Rasulullah dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian adalah sangat bagus ketika kita memotivasi anak-anak kita. Kalau kita mungkin di usia yang sudah senja, sudah sulit. Karena katanya menulis, dia belajar di usia muda seperti menulis di atas batu. Tapi kalau belajar atau menghafal, bukannya tidak bisa, tapi biasanya menghafal di usia yang sudah tua, senja, seperti menulis di atas air ya, sulit. Tapi bukan tidak bisa, tapi sulit. Cuman tentu kita ingin dan lebih berharap bahwa generasi-generasi emas, anak cucu kita di usia emas mereka, kita arahkan untuk bisa menghafal Quran. Ternyata bukan hanya di dunia Bapak dan Ibu, di akhirat nanti para penghafal Quran itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para manusia. Mereka diminta untuk membaca Al-Quran. Kalau di dunia ini ada anak kita
bukan kita ya, anak kita saja. Kalau ada acara-acara hari besar Islam, Maulid, Isra, diminta anak kita untuk membaca Al-Quran di masjid ini misalnya, senangnya hati kita. Apalagi kalau kita yang baca, anak kita aja. Apalagi kalau sempat anak kita diminta untuk membaca Al-Quran di hadapan Pak Camat, Masya Allah, senangnya. Apalagi kemudian anak kita diminta membaca Al-Quran dalam peringatan hari besar di kantor gubernur, senang sekali hati kita. Diceritakan ke tetangga nggak nanya, tapi kita yang cerita. Setelah kita cerita, siapa yang nanya? Apatah lagi kalau kemudian kita senang anak kita membaca Al-Quran di hadapan manusia, di hadapan pejabat. Kita bisa membayangkan bagaimana senangnya hati anak kita itu. Kita aja senang. Kadang anak teman kita saja kita senang. Oh, itu anak teman saya, ya kan? Kan kalau sudah naik itu kan anak teman kita aja semua. Itu anak kawan nambo tuh, Pak. Apalagi kalau kemudian nanti di akhirat anak kita kemudian diminta oleh Allah Subhanahu wa taala membacakan Al-Qur'an, Iqra warqa warattil kama kunta turattiluhu fid dunya. Nanti dikatakan kepada anak-anak kita yang hafal, Iqra, baca. Ya tentu hafalannya, nggak mungkin mushaf nggak ada lagi, jangan di akhirat, di akhir zaman nanti sebelum kiamat itu tulisan Quran ini hilang, ya kan? Ya, kalau di akhir zaman itu kan tulisan Quran diangkat oleh Allah, maka nggak ada lagi mushaf. Apalagi di akhirat nggak ada lagi mushaf, yang ada hafalan. Maka anak kita diminta oleh Allah sebuah kehormatan, Iqra, baca lagi. Warqa, naik. Jadi setiap dia baca dia naik, derajatnya naik. Ya, semakin tinggi derajatnya. Iqra warqa warattil, bacalah dengan tartil indah sebagaimana dulu kamu membacanya di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya posisimu, posisi anak kita itu ketika dia hafal Quran, sampai di mana dia berhenti, disitulah posisinya. Kalau dia hafal 1 juz mungkin di setinggi ini, 2 juz naik, kalau 30 juz tinggi sekali. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengambil bagian dari keberkahan Al-Quran ini, minimal membaca. Kalau membaca rasanya tua muda sama, tidak ada halangan. Untuk menghafal mungkin sudah sulit, tapi ada peluangnya di anak kita. Karena kalau anak kita didik, dia hafal Quran, nanti pahalanya mengalir kepada kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, nanti anak kita yang belajar Al-Quran, menghafalnya, kemudian mengamalkannya, nanti di akhirat anak kita itu akan membawakan mahkota untuk kita. Mahkota yang cahayanya luar biasa terang. Ya, maka saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua para orang tua, mari kita sama-sama mengambil bagian dari keberkahan ini, membacanya kita, anak-anak kita, menghafalnya kita, khususnya anak-anak kita. Semoga dengan demikian bahwa keberkahan Al-Quran itu juga mengalir ke dalam diri kita. Bahwa Al-Quran berkah, tidak ada yang memperdebatkan. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah kita termasuk orang-orang yang meraih keberkahan itu. Demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.